Langsung saja kita sapa peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020, Grecia Poli Apriani Rahayu, dan juga bergabung Chef The Mission Indonesia, Farosan Ruslani. Selamat malam Grecia, Apri, Farosan. Selamat malam. Oke, saya harus ucapkan selamat untuk Grecia dan juga Apri yang berhasil mengukir sejarah membawa harum nama Indonesia. Grecia, Apri, Farosan, jadi begitu kita pasang gitu ya pengumuman e-poster gitu bahwa hari ini kita akan wawancara, banyak banget DM masuk ke saya. Indonesia bangga banget, cuman titip itu katanya buat Grecia sama Apri. Selamat Grecia, Apri. Terima kasih. Oke, saya mau ke Grecia dulu deh. Gimana Grecia setelah kemarin tampil kemudian berhasil membawa medali emas sampai dengan sekarang masih dirayakan oleh seluruh warga Indonesia. Gimana? Udah mulai lega kah? Atau mungkin masih nggak percaya kah? Atau gimana perasaannya? Hari ini baru bisa makan enak, Mbak. Setelah 20 hari nggak punya nafsu makan. Dan hari berapa hari nggak nafsu makan? 20 hari tadi baru makan ayam sama sambal terasi. Baru ngerasain nikmatnya makanan. Jadi terus juga bersyukur sekali sama Tuhan dan berterima kasih banyak-banyak sama di sini ada Pak Chef dan ada pemerintah, Pak Presiden yang selalu mendukung kami, bahkan bulu tangkis Indonesia yang selalu benar-benar tidak pernah berhenti percaya terhadap ganda putri Indonesia. Kami sangat-sangat bersyukur dengan itu dan bisa menggantikan dengan prestasi Olimpiade ini. Baik, abis ini boleh makan enak sepuasnya kok. Ditraktir sama Farosan kayaknya ya. Apri, ketika kemarin kan lolos semifinal, akhirnya dipastikan masuk ke final ya. Apa yang kalian berdua lakukan, apa yang kalian berdua pikirkan, harus menggodok strategi seperti apa? Waktunya kan sangat singkat di sana. Gimana Apri? Kita sih menyiapkan untuk performa kita aja ya, secara personal gitu. Terus gimana caranya kita menenangkan diri sendiri dulu. Tapi kita udah saling berkomunikasi sebelum kita tidur tuh, sebelum pertandingan, sebelum kita tidur kita udah komunikasi. Kita dari Chris bilang kita tidur enak ya, kayak gitu, tidur enak, nggak usah terlalu dipikirin. Tapi kita tahu harus bermain seperti apa. Gitu sih, terus kayak udah nggak usah dibawa tegang-tegang juga, tapi tetap aja sih tegang juga sih sebenarnya. Tegang juga ya? Gua kalau nggak tegang, cuman gimana caranya kita saling mengingatkan supaya kita gimana caranya kita membawa enjoy. Ya itu sih, terus kayak udah nggak usah terlalu dipikirin banget, kita istirahat dulu, tidur yang enak, tidur yang nyaman, dan kayak udah biar aja besok kayak gitu. Itu aja sih. Bisa itu ya. tidur enak, tidur nyaman gitu sambil menunggu laga final. Itu juga pas mau tidur tuh kalau saya Indonesia sih. Saya dengerin lagu. Iya, saya dengerin lagu pada saat saya mau tidur, jadi saya merem supaya nggak terlalu dipikirin, saya dengerin lagu. Pada akhirnya saya bisa tidur aja gitu, dengerin tidur aja, udah. Kalau saya tidur paling enak itu pada saat sebelum final. Bingung juga. Justru sebelum final? Saya bisa tidur 10 jam, biasanya kemarin 10, jadi semalam sebelum final tuh saya tidur 10 jam. Sebelumnya itu cuma 4 jam. Karena mungkin justru udah masuk final lebih lega. Dan ya puji Tuhan malah bisa ya, iya, alhamdulillah. Oke. Walaupun di sana itu kan tanpa penonton ya, tanpa kehadiran banyak orang Indonesia yang ada di sana, tapi dukungannya itu nggak putus dari ketika kalian lolos semifinal sampai masuk final. Plus ini pun juga mengukir sejarah ya, ganda putri di ajang Olimpiade. Banyaknya dukungan ini. Kalian sendiri menerimanya ini sebagai bentuk support yang sangat luar biasa, atau ada tersemat sedikit kayak aduh beban ya, takut tampil nggak maksimal, takut kalau misalnya nggak menang? Ada perasaan itu nggak? Nggak ada sih. Lepas aja. Iya, lepas aja sih, kita mikirin di situ. Kita menganggap ini jadi kita melatih mindset kita untuk menganggap semua support itu, semua beban, semua pressure itu sebagai dukungan. Jadi kita selalu
tiap jam, tiap menit kita selalu oke, ini dukungan buat kita, energi positif buat kita karena rakyat Indonesia telah mendukung, benar-benar mendukung. Jadi kita mengambil itu, kita merubah cara kita berpikir aja. Jadi itu membuat sebuah energi yang positif yang pada akhirnya sangat membantu di dalam lapangan. Oke, Ya. Pak Rosan, bagaimana melihat performa dari dua Sri Kandi kita yang berhasil mengukir sejarah, membawa nama harum Indonesia di sana, meraih medali emas? Ya tentunya ya alhamdulillah kita semua sangat bangga ya dengan perjuangan dan semangat dari Grace dan juga dari Apri yang luar biasa yang kita saksikan sendiri. Walaupun di sini sudah cukup lama, pastinya dengan seluruh protokol kesehatan yang ada itu tidak gampang loh. Atlet kita ada kejenuhan karena kita tidak boleh kemana-mana kan, hanya wisma atlet, tempat latihan dan tempat bertanding, udah nggak kemana-mana. Jadi protokol kesehatan sangat ketat, tapi semangatnya mereka luar biasa dan mereka kita sampaikan juga di bawah relax, santai. Yang penting fokus dan berbuat aja yang terbaik untuk Merah Putih. Udah, dan hasilnya kita lihat alhamdulillah menyumbangkan medali emas. Alhamdulillah. Apri, sebagai pasangan gitu ya, ganda putri, menggabungkan dua jiwa itu kan bukan hal yang mudah ya. Jadi intinya sebenarnya kunci pertamanya adalah kekompakan. Nah, bagaimana sih cara kalian ini membangun kekompakan? Kita membangunnya itu dari komunikasi ya. Kita dari komunikasi, penerimaan kita, bagaimana caranya kita mengubah mindset ya. Umpama kalau kan bisa aja kan kita punya ego masing-masing pasti. Tapi gimana caranya kita untuk bisa saling menerima dengan tulus gitu. Jadi pada akhirnya itu bisa membangun komunikasi yang baik antara saya dengan Kak Grace. Maupun dari lapangan, dari dalam lapangan. Jadi pada akhirnya jadi nyambung aja gitu. Nyambung aja ya? Nyambung aja maksudnya mau chemistry-nya mungkin sudah dapat sewaktu pas kita sering pergi pertandingan bareng, kita daily life kita di asrama bagaimana. Nah, chemistry-nya itu dibangun pada saat itu, bukan pada saat pas pertandingan kemarin sih. Tapi itu jauh sebelumnya, tahun itu kita sudah bangun chemistry itu sehingga kita bisa membangun suatu hubungan yang kelihatannya di TV atau orang lihat itu seperti menyatu gitu. Jadi padahal itu yang naturalnya kita aja memang. Gracia, chemistry tadi yang Gracia sampaikan, apakah ini juga menjadi alasan katanya Gracia menunda pensiun untuk sementara waktu? Jadi Apri ini menjadi alasan utama Gracia, betul? Ada perlu bimbing soalnya. Ya, salah satunya ya memang salah satunya itu dan yang paling waktu itu yang paling lebih hit pikiran saya itu adalah suatu pelatih saya bilang tolong tahan dulu untuk sebelum kamu pensiun, tolong bantu adik-adik kamu dulu gitu ya, sekitar 6 bulan lah, satu tahun gitu. Setelah itu ya terserah kamu deh mau ngapain gitu. Nggak taunya keterusan kan, katanya ya udah jangan dulu dong 2020. Pandemi ya udah tunggu lagi. Lanjut deh ya, nggak jadi gantung raket. Waktu itu kalau nggak salah 2017, betul ya? Iya, di tahun 2017 karena setelah Olimpik Rio itu kan partner saya yang kemarin Nitya Krisinda cedera dan dia harus menjalankan surgery, kan memakan waktu lama. Jadi saya ada kekosongan partner gitu. Jadi di situ di mana Apri di 2017 awal Januari itu baru masuk pelatnas. Oke. Apa yang waktu itu Gracia lihat dari Apri sehingga selain tentunya tadi coach gitu ya, tapi melihat Apri yang yakin banget bahwa saya bakalan dapat chemistry banget nih sama Apri gitu. Dan kayaknya memang saya harus melanjutkan karir saya, belum boleh pensiun dulu. Apa yang Gracia lihat sih dari Apri waktu itu? Yang waktu itu memang saya lihat waktu dia masih di klub ya, belum di pelatnas. Saya lihat ada sesuatu, mungkin karena kami pemain bulu tangkis dan kami bisa merasakan aura, hawa yang calon-calon jadi juara gitu. Nah, saya melihat Apri ini punya waktu itu, cuman hanya memang harus ditempa, dibina, diajak
jalan bareng itu baru baru kelihatan. Jadi tapi dia punya bibit. Nah waktu itu juga pas banget Apri masuk ke Cipayung di Planas, pelatih juga mempunyai pemikiran yang sama gitu. Jadi pelatih juga kasih tahu kamu nih kayaknya bagus, cocok nih pas dilihat nih sama Apri. Ya memang pas, kebetulan puji Tuhan kita pas debut pertandingan pertama dan langsung juara, itu menjadi tanda gitu kan. Menjadi tanda bahwa wah memang harus memang harus dipertahankan sampai 2020 nih kayaknya. Oke. Kasihan waktu itu ya. Apakah itu juga yang menjadi alasan kenapa Apri kok sering banget cium tangan sama Gracia kayaknya ya? Ini juga jadi pertanyaan. Tapi kita akan bahas Gracia, Pak Rosan dan juga Apri, kita akan bahas kenapa itu sering banget cium tangan ya. Usai jeda berikut, jangan kemana-mana. Baik, kita lanjutkan dialog kita bersama Gracia Apriani dan juga Pak Rosan. Oke, Gracia, Pak Rosan dan juga Apri masih bersama kami ya? Ya. Oke, menyambung tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi kalau yang kita terima adalah bagaimana Apri memandang sosok Gracia itu adalah kakak ya. Selain partner tentunya adalah seorang kakak. Itu juga banyak banget nih yang nanya dan merhatiin kenapa sih Apri tuh sering banget cium tangan gitu kalau misalnya selesai pertandingan. Ya karena itu nggak tahu ya, refleks aja karena memang juga udah kebiasaan saya sih. Kebiasaan saya kalau setiap saya salin ke sama yang lebih tua pasti saya akan nggak segan-segan untuk cium tangan gitu. Ya itu aja sih karena kebiasaan aja. Jadi pada akhirnya di lapangan. Oke, jadi seperti bentuk hormat gitu ya. Apri, Iya. kita tertarik juga bagaimana perjalanan Apri gitu ya dari Konawe berangkat ke Jakarta. Betul nekat datang ke Jakarta, masuk pelatnas dengan modal 200.000 pada saat itu. Ya betul. Boleh Ya, diceritakan kenapa begitu nekat gitu dengan modal 200.000 gitu datang ke Jakarta masuk pelatnas? Enggak, jadi awalnya kan memang belum, pasti kan dari dulu ya. Jadi emang dari klub dulu, jadi memang dengan rasa apa ya, semangat aja sih, semangat juang yang tinggi. Jadi ya udah berangkat aja, nggak mikirin apapun gitu. Gitu aja, saya juga bingung kenapa. Cuman itu doang yang ada di pikiran saya soalnya. Oke, termasuk jadi apa aja dilakuin, termasuk katanya juga bahkan sampai pernah bantu keluarga gitu jualan sayur. Iya betul. Enggak, itu bukan. Jadi memang buat jadi memang kecil tuh kalau mau buat jajan aja tuh harus jual sayur dulu biar baru ada uang jajan. Memang. Jadi saya almarhumah mama saya itu metik sayur-sayuran di belakang rumah. Metik sayur di rumah, terus almarhumah itu ikat, jadi dia harus pisah-pisahin gitu. Ini berapa masih 1.000, masih 500 perak dulu, 250, ya udah jadi aduh jadi Laku lah sayurnya. jadi pada akhirnya kalau udah ditaruh di situ di tempat gitu ya, kata almarhumah saya udah nih jualin supaya ada uang jajan. Ya udah jadi saya jualin aja, saya ke rumah-rumah sebelah bilang sayur gitu udah. Oke, jadi muter-muter aja gitu ya di situ ya. Iya. Termasuk apa kata bapak? Panggilnya bapak atau ayah? Opande. Opande, oke. Apa kata Opande gitu? Kamu nekat datang ke Jakarta modal 200.000 nggak tahu gitu. Maksudnya masih hutan belantara, iya kan? Gimana kata orang tua waktu itu? Karena papa mungkin Opande juga udah yakin ya sama saya juga gitu, karena kan dari sabu saya angkat itu kan memang ada dari pemerintah saya itu yang di Konawe itu memang ngasih bantuan juga pada saat itu. Jadi memang papa saya kan juga udah tahu. Gitu. Jadi papa saya udah tahu kalau saya ada bantuan setiap bulannya. Dan ya udah. Dan papa saya juga alhamdulillah Opande juga yakin sama saya. Jadi ya udah
tidak perlu khawatir gitu. Oke. Nggak khawatir jadinya. Kemenangan kamu ini juga sekaligus menjadi kado ulang tahun ya? Iya betul. Oke, coba kita tanya coba. Kalau saya langsung sambungkan dengan Opande, apakah sudah bergabung Bapak dari Apriani? Halo, selamat malam Bapak. Selamat malam, Bu. Halo, di sini sudah ada Apri, Gracia, dan juga Farosan. Iya. Apri, sudah ada Opande di sini. Halo Pande. Bang Pande, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo, Apri. Pres. Saya yakin sebenarnya kemarin sudah video callan pasti ya. Opande, ini menjadi hadiah ulang tahun paling berkesan, paling berharga sepanjang hidup ya. Bagaimana melihat perjuangan Apri yang begitu gigihnya gitu ya sampai bisa mengharumkan nama Indonesia kemarin? Alhamdulillah bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Sosok Apri itu seperti sosok anak yang seperti apa sih Opande sebenarnya? Nakal nggak? Nyarinya. Tunggu. Kurang jelas. Apri itu anak yang seperti apa? Anak yang bagaimana? Gigihkah? Keras kepalakah? Nakal nggak? Dia paling baik itu anak. Tidak bandel, enggak. Bagaimana? Pokoknya dia baik. Baik, oke. Hanya manja. Tuh, aja Manja? Oke, betul Apri, kamu manja? Iya. Iya manja. Ketahuan kan? Cuman tampang doang sangat. Oke. Termasuk Hatinya gitu. Opande boleh cerita juga bagaimana waktu itu membuatkan atau memberikan raket kayu ya, pas Apri waktu Iya. masih kecil ya. Memang sudah terlihat bakat itu. Iya, ini raketnya ini. Oh, itu raketnya, boleh Ini ditunjukin. raketnya dulu. Aminya bulunya ada di atas. Itu Opande sendiri yang bikin. Marepo ini. Ini. Ini raketnya dulu ini, Apri. Oh, oke. Apri, ini ada raket kayu kamu loh, raket kayu bersejarah, dikasih lihat loh ini. Saya pernah lihat itu loh. Apa saya nyimpan? Ini waktu umur berapa Apri? Iya. Gimana? Waktu umur berapa ini dibuatkan sama Opande, raket kayu? Aduh, umur berapa ya? Masih kecil pokoknya. Umur berapa ya, Pak? 3 lebih tahun. 3 tahun itu sudah 3 tahun. main pakai itu. Oke. Opande, di sini ada di sini ada Apri, ada Gracia, ada Farosan Iya. juga. Apa yang mau disampaikan? Yang jelas. Apa yang mau disampaikan untuk Apri dan juga Gracia? Terima kasih sama perjuangannya sehingga bisa membawakan nama baik negara, orang tua. Oke. Apri, apa yang mau disampaikan untuk salah satu sosok yang pastinya berjasa buat kamu? I love you, Pak. Pak sayang, waduh. Pakai bahasa ini. Oh ya. Pak sayang kita, Pak. Terima kasih. Yuk. Nanti kalau misalnya, wah itu berdali emasnya tuh untuk Opande tuh. Apa yang kalau misalnya nanti pulang kampung, apa yang mau dilakukan pertama kali? Atau mungkin mau makan apa atau mau ngapain? Mau pertama pulang pasti mau ke kuburan almarhum pasti ya. Ziarah dulu. Ke kabar, terus habis itu ya baru Kompoi. makan-makan paling kayak gitu aja sih. Oke. Banyak. Kita masih tahan untuk ngobrol sama Apri dan juga Gracia. Terima kasih Pak Amiruddin, Opande sudah bergabung dengan kami.
Terima kasih, selamat malam. Bangga banget pasti ya punya anak seperti Apri. Saya masih lanjutkan pembicaraan saya dengan Apri, Pak Rosan dan juga Gracia. Oke, Pak Rosan, bagaimana kemudian ini bisa menjadi tentunya bisa menjadi momentum ya untuk Indonesia bahwa kita mampu, kita masih bisa untuk unjuk gigi di kancah olahraga dunia. Tapi mungkin yang menjadi permasalahan nanti adalah bagaimana bisa mencetak regenerasi Apri, Gracia Junior yang juga nantinya bisa mengharumkan nama Indonesia, Pak Rosan. Ya, memang kuncinya untuk kita menjaga tradisi, tidak hanya tradisi medali tapi juga tradisi emas. Kuncinya adalah di regenerasi. Dan kalau kita lihat baik di bulu tangkis, di angkat besi, dan juga di cabang-cabang lainnya, panahan regenerasi itu berjalan dengan baik ya. Kita lihat juga Apri ini juga usianya juga masih panjang ini perjalanannya, dan Grace dengan terus berlatih juga perjalanannya insya Allah juga masih panjang dan terbukti masih juara juga kan. Jadi kita lihat juga baik di cabang-cabang lain gitu. Oke. Gracia kayaknya belum boleh pensiun nih kayaknya. Gracia, ini kamu lihat atau enggak aja ya di sosial media ini banyak banget kita tahu Gracia itu kan sahabatan banget sama Agnes Monica. Jadi ada satu potongan gambar gitu. Jadi ada satu potongan gambar kamu tuh tampil di salah satu video klipnya Agnes. Mungkin 7-8 tahun yang lalu gitu ya. Judulnya Muda gitu. Jadi Gracia tuh bilang one of your dream adalah mimpi kamu adalah kamu bisa membawa medali emas, and it happens now. Iya. Iya, betul. Iya. Iya betul sekali. Itu memang saya tulis sendiri, jadi kayak ya suruh terserah lu mau tulis apa yang lu mau, itu apa gitu. Karena di lagunya itu kan memang sangat positif ya. Udah aku bisa mimpi apa yang kita bisa raih kalau kita mau ada kerja keras dan kegiatan. Jadi ya saya cuma tulis itu aja, dan saya nggak tahu juga bakal nyampe atau enggak sih dengan segala kejadian saya yang ada waktu pada itu. Tapi puji Tuhan ya sekarang dibayar. Amin. Amin ya. Jadi intinya kita harus menggantungkan mimpi kita setinggi-tingginya ya. Oke. Balik lagi bagaimana kekompakan kalian. Kita penasaran, kalian tuh pernah berantem gak sih? Pernah berselisih. Oh? Tuhan pelatih saya ketawa Pelatih juga. saya ada, pelatih kami ada di sini. Ini pelatih sampai ketawa tuh. Pelatih sampai ketawa ini. Kalian. Ada. Kenapa? Apa yang membuat kalian berselisih gitu? Terus gimana cara kalian ngatasin? Kan ya main bareng, sekamar mungkin bareng juga, kemana-mana bareng. Kan nggak enak kalau misalnya diem-dieman gitu. Enggak, ini kalau berantem itu ada yang serius mbak. Kalau receh tadi, kalau saya bilang receh ya bahasanya di sini. Kayak tadi makan ayam nih. Ada paha, saya lagi makan paha saya. Tiba-tiba hilang mbak. Saya bingung, nggak taunya dia di sebelah udah gini. Terus sampai, ya ampun ya udah kakak ngalah. Itu loh. Ya ampun kakak maaf ya udah dimakan. Udah di mulut. Gitu. Receh. Gitu. Tapi kebanyakan mungkin yang jadi kenapa kita semakin kompak justru ada perbedaan pendapat itu membuat kita jadi semakin satu kan. Itu adalah lebih ke jenjang karena kita kan jenjang umurnya cukup jauh ya. Ada 10 tahun di sini jadi di mana saya levelnya mungkin yang sudah di A sedangkan dia ada di B kayak gitu, dan dia bagaimana mungkin waktu itu dia mau menjadi orang yang dewasa, bagaimana caranya. Nah saya pengen tarik dia tapi saya harus turun dulu ke bawah terus baru bisa narik gitu. Nah sedangkan saya ada di sini dia harus kayak saya 30-20 kita harus ada di 25. Kita berdua bukan cuman saya sama Apri. Saya punya harus pemikiran juga ada di 25, Apri begitu juga harus ditarik sampai 25. Saya harus diturunkan egonya dan segala macam yang membuat perselisihan atau bukan perselisihan ya, tapi perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran beda generasi itu yang membuat kami jadi lebih
kuat gitu. Dan sering tiktokan bareng, jadi itu Oh membuat iya. jadi Itu dia lebih- tuh kuncinya, sering tiktokan bareng ya. Apri saya mau tanya deh. Apa kalian itu kan berarti kan saling mengisi intinya. Kalau tadi kata Grace bilang ya saling mengisi. Tapi pernah ngerasa kayak ngiri atau iri-irian gitu nggak sih? Kayak mungkin, aduh kok kenapa Grace kayaknya lebih banyak dapat spotlight atau mungkin lebih banyak diwawancara gitu. Pernah nggak? Pernah ngerasa kayak gitu? Ya sih karena saya juga tahu diri ya Kak. Weh. Karena maksudnya kan saya juga tahu ya maksudnya kan Kak Grace kan juga udah lebih senior daripada saya. Ya pasti kan saya juga pasti tahu lah di mana levelnya Kak Ag, di mana level saya. Dan ya nggak ada iri sama sekali sih, saya nggak pernah iri sama sekali sih. Iya, dan Sama justru sekali. saya misalkan sekarang dia dapat banyak hal gitu yang maksudnya misalnya dalam materi, spotlight, dan saya melihat itu, saya senang banget. Saya melihat seperti wah gila ya adik gue akhirnya, maksudnya dengan bisa bertumbuh maju gitu, ikan pesat mendapat apa yang dia cita-citakan. Karena saya merasakan saya pernah ada di umurnya dia, Mbak. Tapi dia belum ada di umurnya saya, jadi jadi kan apa yang saya pernah merasakan, apa yang dia rasakan, jadi itu membuat saya menjadi lebih bahagia, malah pengen termotivasi untuk memberikan lebih lagi gitu. Oke. Apri, kalian ini kan mendapatkan banyak hadiah berlimpah gitu ya. Ada bonus 5M, bahkan ada yang mau ngasih rumah, bakso aci, sapi, dan lain sebagainya. Kita ke bonus 5M dulu deh gitu, sampai ketawa tuh Apri itu. Ini bonusnya mau diapain? Mau dibeliin apa? Belum tahu sih buat apa ya, yang penting buat masa depan aja lah, untuk masa depan, masa tua nanti. Kita kan juga harus pinter-pinter ya, karena kan kita juga nggak muda terus juga kan, nggak? Ya kan? jadi emang harus pinter-pinter sih, itu aja. Oke, begitu juga dengan Gracia. Tadi Apri ngomong masa depan ya, gimana kalian melihat masa depan bulu tangkis Indonesia? Masih banyak tentunya yang harus dibereskan, dirapikan untuk mencetak generasi-generasi emas selanjutnya. Gimana Gracia? Ya, saya sangat-sangat berharap dengan adanya breakthrough kita ini, Indonesia juara di level yang paling tinggi, ini memboost energi kepada anak-anak generasi selanjutnya. Jadi ini adalah suatu momen di mana mereka pasti akan, wah saya juga pengen jadi kayak Kak Apri, saya juga pengen berlatih jadi kayak Kak Grace. Karena saya adalah contoh di mana saya melihat senior saya pengen banget jadi kayak Sandi, saya pengen banget jadi kayak Taufik Hidayat, Hendra Setiawan, dan segala macam, Liana Nasir. Jadi hal itu yang membuat memotivasi yang lebih lagi. Jadi ya, dan khususnya di ganda putri, saya berharap banget supaya tidak sampai di sini aja, tapi ada Apri yang lainnya yang bisa berprestasi bahkan lebih daripada ini. Baik, terima kasih Pak Rosan Rosani, Gracia Poli, dan juga Apriani Rahayu telah berbincang untuk CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sekali lagi selamat atas prestasi kalian yang luar biasa. Maju terus bulu tangkis Indonesia. Kita tunggu ya kedatangannya, kepulangannya kembali ke tanah air. Terima kasih Gracia, Pak Rosan, Apri. Selamat malam. Malam.